Jadi orang Yahudi itu punya keyakinan karena mereka ini turunan Nabi Yakub sehingga agama mereka benar dan kastanya lebih tinggi. Kados Alawiyin teng Syria saja nuwakal-wakal kan jadi Rasul nuwakal-wakal. Semula yang hadis-hadis yang mereka mesti mlebu swarga macam-macam. Yang kan wonten dene hadis al-Baqarah. Yang pada intinya tadi Gus Baha menyampaikan bahwa satu menyebut ciri khas bangsa Yahudi, merasa sebagai keturunannya Nabi Yakub, merasa punya nasab yang baik, itu ya, membanggakan nasab seperti Alawiyin. Nah ini yang sinkron dengan polemik kita hari ini. Seperti Alawiyin ternyata juga begitu, merasa atau mengaku sebagai zuriyahnya Nabi di Syria. Dia nyebut di Syria mereka ternyata tingkah polanya juga nakal-nakal. Ternyata tidak hanya di Indonesia ya. Oknum Alawiyin banyak yang nakal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti update informasi terkait masalah habaib di Indonesia yang sampai hari ini masih saja terus ramai diperbincangkan. Dan kali ini ada sebuah video yang cukup unik ya, cukup menarik, ulasan dari seorang ulama yang cukup populer, dai yang juga sangat dikenal dan memiliki banyak jamaah, yakni Gus Baha ya. Gus Baha memang orang yang cukup tajam analisis beliau terhadap satu persoalan, dan kemampuannya dalam memberikan penjelasan itu gampang dan mudah dicerna oleh berbagai kalangan dari setiap level ya, baik masyarakat biasa, para kaum terpelajar, santri ya, maupun kalangan intelektual dan birokrat. Kemampuan inilah yang membuat ya banyak orang memang mengidolakan Gus Baha ini. Dan kali ini dia berbicara terkait dengan istilah nasab. Ya, nasab. Dia mengulas bagaimana nasab itu menjadi sebuah hal yang selalu menggiring orang untuk menganggap diri kita ini lebih mulia dibanding yang lainnya. Dan ternyata bahwa inilah yang terjadi pada kaum Yahudi, karena dia merasa bahwa keturunan Nabi Yakub yang memiliki nasab yang lebih mulia daripada yang lainnya, yang selalu merasa lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain. Dan ini hal yang memang selalu mewarnai proses ya, kehidupan di masyarakat. Bahkan dalam konteks yang lebih luas ya, dalam kehidupan bernegara, kadang ini juga menjadi sebuah atribut tersendiri ya. Tetapi kita akan coba simak dulu seperti apa ulasan daripada Gus Baha ini. Orang paling ini, orang paling seneng mau hadis ikut wonten polemik menyangkut zuriyah Rasul. Kita nggak repot karo mantu. Misalnya kalau pulau kiai gede, tetap masyarakat pun darahnya anak turun pulau yang paling berhak mimpin pondok. Jadi bisa mawon apa sudah terpisah dan anggota. Lawang liya sing alim gak berhak. Lawang sing alim gak berhak itu kadang dengki apa. Jadi nggak ceritanya. Jadi orang Yahudi itu punya keyakinan karena mereka ini turunan Nabi Yakub sehingga agama mereka benar dan kastanya lebih tinggi. Kados Alawiyin teng Syria saja nuwakal-wakal kan jadi Rasul nuwakal-wakal. Semula yang hadis-hadis yang mereka mesti mlebu swarga macam-macam. Yang kan wonten dene hadis al-Baqarah. Terutama sing versi Syiah itu ekstrem begini al-Baqarah hadis al-Baqarah. Terus dari Imam Ghazali mengenai ayat ikilah maka sebab walakum maka sebab. Pada akhirnya ngarepe Allah sing penting ku amal iku kasbuka, amal kerjamu. Karena orang itu tidak adil, barang sing abstrak barang sing abstrak kadang kita yakin, tapi barang sing real kita gak yakin. Ini bodoh nih manusia. Misalnya nih, sampai dua gizi tolak santet, berhubung santet Zaid, sampai misalnya dua asumsi di santet Zaid, santet Zaid kan gak ketok, nyantet tenang borang tidak ketok. Tapi kalau GR nak orang mandi itu mereka ditolak santet. Suatu yang terus suatu tidak ketok. Kita tahu-tahu GR mereka melok toriko sama anu di suaraku. GR berkebirnya Rasul lebih suaraku. Tapi dari Imam Ghazali ketika abstrak ini di fisik, nopo ada keyakinanmu. Contoh paling gampang itu. Nah amali bapak manfaati kue amal ada kita berikan. Berkali-kali bapak untuk semangat kira mangan
Ya, kalau kita simak ya ulasan dari Gus Baha ini nampaknya sebuah video lama ya, jauh sebelum polemik habaib ini ramai diperbincangkan di Indonesia, sebelum orang ya kemudian ya memberikan tanggapan-tanggapan akan fenomena masalah nasab habaib ya, nasab Alawi di Indonesia. Tetapi ada pelajaran yang bisa kita tarik di sini. Banyak hikmah yang menurut saya penting ya. Dan ini sangat sesuai dengan situasi yang hari ini sedang viral ya. Bahwa kalangan Yahudi, kaum Yahudi itu selalu merasa lebih dibanding bangsa-bangsa lainnya ya. Dia selalu meninggikan nasabnya sebagai keturunan ya Nabi Yakub, sehingga yang lainnya itu dipandang ya sebagai kelas yang ada di bawahnya. Dan ternyata kebiasaan itu nampak juga itu terjadi pada klan ya, klan para Alawin ya, bahwa di Syria sana juga mereka selalu menempatkan diri sebagai orang yang memiliki derajat yang tinggi karena nasabnya, dan itu menurutnya bahwa tindakan-tindakan itulah yang kadang tidak lazim ya dilihat secara sesuai dengan tradisi bermasyarakat dan bernegara, yang mungkin orang menganggap bahwa itu bagaikan semacam kenakalan-kenakalan. Makanya kita tidak heran ketika misalnya hari ini di Indonesia banyak oknum-oknum Habib yang memang selalu berteriak-teriak soal nasab ya, selalu meninggi-ninggikan nasab, selalu merasa bahwa derajatnya itu lebih tinggi dengan sejumlah argumen-argumen teologis yang dia angkat, apakah itu pemahaman terhadap Al-Quran maupun pemahaman terhadap hadis. Nah, karenanya apa yang disampaikan oleh Gus Baha ini memang cukup menarik ya, cukup kontekstual dengan situasi yang hari ini memang sedang lagi viral, menjadi perbincangan umum di kalangan masyarakat. Kita harus menyampaikan kepada publik bahwa apa yang terjadi hari ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah hal yang tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi kelompok-kelompok yang selalu merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia dibanding yang lainnya, itu sebenarnya dari dulu. Dan apa yang terjadi yang disebut tadi bahwa di Syria ya, dan sekitarnya ya, mereka memang selalu menempatkan diri seperti itu sebagai orang yang merasa nasabnya lebih tinggi. Nah, sebenarnya sampai di situ tidak ada problem ya. Yang problem adalah ketika membangga-banggakan nasab itu yang kemudian mengarah pada merendahkan yang lain. Nah, disinilah akan terjadi sebuah problem sosial. Dan ketika hari ini banyak orang mempertanyakan tentang nasab habaib ya, kelam Alawi, itu karena dia melihat fenomena-fenomena sosial dari oknum-oknum Habib ini yang memang perilakunya itu menurut tradisi masyarakat kita itu bertentangan dengan apa yang sering dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW ya, tentang akhlakul karimah ya, tentang perilaku, tentang tutur kata, tentang cara dakwah yang lemah lembut dan sebagainya. Tetapi itu ada segelintir oknum-oknum Habib ya, yang kemudian membuat tindakan-tindakan yang menurut kita itu kontroversi. Nah, ternyata bahwa begitu orang bicara dan menelusuri lebih jauh hingga kepada gen atau yang hari ini disebut sebagai tes DNA, semakin banyaklah informasi-informasi terkuak ya, yang banyak mempertanyakan bahwa ternyata ya DNA dari Pak Alawi itu diduga itu dekat dengan Yahudi, dan ini tentu hal yang mengejutkan kita semua. Tetapi apa yang disampaikan Gus Baha sesungguhnya ini adalah sebuah pelajaran yang cukup berharga bagi kita, yang penting untuk kita teruskan, bahwa memang ya ada situasi-situasi
yang itu sudah menjadi sebuah karakter dari sebuah kaum itu, dan itu memang kita jumpai dalam kehidupan dan fenomena yang hari ini sedang viral, yakni habaib itu, karakter mengunggulkan diri, nasab lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, karenanya apa yang disampaikan oleh Gus Baha ini penting untuk kita teruskan, kita edukasikan kepada umat biar mereka paham, biar mereka tercerahkan ya, dan bagaimana seharusnya dia bersikap terhadap situasi yang hari ini sedang lagi viral. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.